sama Tuhan, satu orang yang bawa doa. Mari ke depan dulu. Bu Guru dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa yang menguatkan bersama. Puji syukur kami Tuhan kepada-Mu ya Bapa, di mana atas perkara dalam hati dan pagi ini maka bersama ini. Bapa, sebentar lagi kami memulai pembelajaran praktikum kami, kiranya Engkau memberkati kami. Semoga dengan lewat pembelajaran ini kami lebih mengerti apa yang diajarkan oleh Guru kami. Berkati juga guru kami supaya dengan sabar mengajarkan yang kami. Kami juga tidak luput dari kesalahan dosa, kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami, supaya tidak terhalang kasih karunia menjadi kami. Hanya ingin doa dan permohonan kami demi Kristus kami berdoa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih Fitri. Adakah anak kami yang tidak hadir? Ada. Oke. Arjuna, siapa yang tidak hadir aku? Justin sama? Kemana? Berarti dua orang yang tidak hadir. Justin sakit, Lucia sakit. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Lihat dari situasinya kayak tertekan batin. Ya? Jangan tertekan batin. Ini hanya pembelajaran walaupun beda dari biasanya ya nak. Oke. Sebelum kita ke pembelajaran kita ice breaking dulu sebentar yuk. Pernah mendengar jarum jam? Pernah? Oke. Kalau ibu bilang 12 tambah 12 itu jawabannya berapa di jarum jam? Berapa Bones? 24. Oke, ada yang lain? 12. Berapa Beto? 24. Ada nggak 24 di situ? Itu jammu lihat dulu loh. 12 ditambah 12 berapa Naku? Berapa Naku? 12. Saya mau kasih lagi ya. Saya tanya sama si Christian. Kalau 7 tambah 7 itu berapa di jarum jam? Kembali lagi lihat jamnya dulu Naku. Adakah angka 14? Bertobat berarti belum siap belajar. Yang sudah ngerti tolong simpan jawabannya ya. Saya mau tanya lagi. 8 ditambah 5 di jarum jam ada berapa Leon? 1. Oke, tepuk tangan untuk Leon. Harus konsentrasi ya. Terakhir Pak Dio, 8 tambah 6 berapa jawabannya? 2. Oke, pukul 11 ya, jadi sama dengan pukul? Oke, sudah bisa konsentrasi? Sudah? Berarti 11 tambah 12? 11 tambah 12? Kuat, 11 tambah 12? Oke, mari kita tepuk tangan dulu. Oke, sekali lagi kita buat ice breakingnya. Kalau tepuk 1, nanti saya ibu bilang jawabannya crack door. Ya. Tepuk 1, crack door. Oke. Tepuk 2, crack door. Bisa? Tepuk 3, crack door. Bisa? Kita ulang sekali ya. Tepuk 1, crack door. Tepuk 2, crack door. Tepuk 3, tepuk 1, 3. Terima kasih. Sudah senang? Sudah tidak tegang? Oke, materi kita pada hari ini
ekspresi pada manusia. Ya, sistem ekspresi pada manusia. Di mana tujuannya itu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur ginjal dengan benar. Apa saja bagian-bagian ginjal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja ginjal dengan tepat. Ya, bukan dengan benar, dengan tepat. Karena kalau cara kerja itu pasti step by step, ada langkah-langkahnya. Kalau satu langkah kelewati, berarti gagal langkah berikutnya. Makanya dibuat dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengaitkan cara kerja ginjal serta kelainan ataupun penyakit pada ginjal dengan tepat melalui percobaan sederhana. Ya, dari kita nanti pada pembelajaran ini ada praktikum. Bisa mengerti aku? Oke. Persepsinya apakah ekspresi itu sama dengan pengeluaran? Ya, ekspresi itu sama dengan pengeluaran. Diibaratkan kita melihat ibu kita di rumah memasak, dia membutuhkan banyak bahan baku, kan seperti itu kan aku? Banyak bahan baku, ada nggak sampahnya? Ada sisa sayuran, apalagi Dato? Apalagi sampah yang biasa dikasih ibu kita masak, Elita? Oke, ada plastik. Kalau itu menumpuk, bagaimana lingkungan rumah kita? Kotor. Perlu dibersihkan? Kalau seperti itu terjadi dalam tubuh kita, apa yang terjadi sama kita? Apa lagu? Sakit, ya. Lihat gambar ini. Ada 4 gambar. 1, 2, 3, 4. Pernah mengalami? Yang mengalami gambar nomor 1 pada saat kapan? Berolahraga. Gambar nomor 2 pada saat kapan? Ya, buang air kecil kapan? Hah? Saat perutnya penuh, baru lari ke kamar mandi. Kalau gambar nomor 3, apakah hanya sedih? Hah? Apa lagu? Terharu, itu sedih, sama nonton film drakor, nangis. Ada lagi mengeluarkan air mata? Kesakitan? Oke. Saya ambil kata kunci sedikit, saya luruskan. Pada saat debu masuk, itu bagaimana? Mengeluarkan air? Atau ada di sini matanya yang sudah kering? Masih basah? Dan yang keempat ini kapan? Apa? Biasanya pagi-pagi ya. Biasanya pagi-pagi bangun tidur itu ada interaksi dia langsung. Ayo, saya harus dikeluarkan. Gitu ya, Nak? Oke. Saya tanya lagi dulu, apakah keempat gambar ini semuanya zat yang bersifat merusak tubuh kita? Yang mana yang tidak, Lano? Gambar yang mana yang tidak? Nomor 3. Air mata itu gunanya apa, Pak Bio? Membersihkan mata dari debu. Membersihkan mata dari debu. Oke, terima kasih. Berarti sudah ada manfaatnya ya. Oke, kalau nomor 1, kenapa harus dibuang, Nanda? Karena kecapean maka harus dikeluarkan. Kalau gambar nomor 2, ayo
diri kita menyimpan itu di gambar nomor 2 dalam waktu 15 menit sedikit aja tahan gitu. Mampu? Kenapa harus dibuang? Oke, ada yang ada rasa sakit. Makin lama makin ditahan, makin sakit. Jadi aku manfaatnya kita belajar ini adalah supaya apa? Kamu wajib minum 8 gelas air per hari. Tujuannya apa? Supaya semua racun yang ada di dalam tubuh itu bisa dikeluarkan, baik melalui gambar nomor 2 maupun gambar nomor 1. Tapi kebanyakan kami lihat di sini minum aja tuh sulit sekali. Padahal sudah kita fasilitasi kan, ada tempat minum. Kalau habis minum silahkan isi pulang. Padahal yang dari rumah pun tidak habis, kembali lagi pulang ke rumah. Jadi bahaya itu ya anakku. Jangan nanti baru umurnya belasan sudah kena radang ginjal. Ya, menjaga kesehatan itu jauh lebih sulit daripada mengobati. Jadi kepada anak kami semuanya, tolong silakan minum teratur. Dan kalau kita berkeringat, itu pengeluaran di gambar nomor 2 itu berkurang kegiatannya. Tapi kalau cuacanya mendung, gambar nomor 1 berkurang kegiatannya, yang lebih banyak ke gambar nomor. Pernah mengalami? Pernah kan? Kalau udaranya dingin, sering ke kamar mandi. Kalau udaranya panas, jarang ke kamar mandi. Bisa mengerti? Bisa mengerti tujuan kita hari ini? Oke, jadi sebelum kita lanjut ke materi kita selanjutnya, kita push dulu sebentar. Silakan ambil handphonenya. Siapa yang nggak punya handphone? Silahkan itu kodenya langsung masuk. Sebentar ya, yang tidak punya handphone saya bagikan soalnya. Oke, garis ringan, cobalah. Baru 4 orang yang masuk, silakan. Yang soalnya ibu bagikan, silakan dijawab langsung ya. Ini tes awal, saya mau tahu sejauh mana persiapanmu belajar di rumah. Ya, ini untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, bagaimana hasilnya nanti. Sudah? (14) Siapa lagi yang belum masuk? Oke. 18 Noel sudah? Leon udah? Nanta? Belum? Lano? Udah?
Siap? Sambil yang lain nunggu ya. Sambil yang lain nunggu. Oke, saya mulai. Silahkan. Terganggu musiknya? Hanya 5 menit itu ya. Hanya 5 menit. Jangan mandi deh. Dua menit.
Sarah, Erin, selesai? Rika? Ania? Belum? Yang pakai kuisis bagaimana? Aman? Hitungan ketiga saya selesaikan ini dengan pretestnya harus sudah selesai ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke. Kembali letakkan handphonenya. Kembali lagi letakkan handphonenya. Jadi, dari sini, ya dari persentasenya saja, bayi ini yang gak tuntas. Tahu ibu? Ya, tahu kan? 34%. Berarti banyak yang di bawah KKM. Kasih ya. Jadi ini hanya motivasi aku ya. Motivasinya ini kan tes awal. Jadi tes awal ini tujuannya sejauh mana persiapanmu belajar di rumah. Jadi nanti setelah ini perbaiki. Karena setelah di akhir pembelajaran nanti kita juga melakukan post test. Ya, melakukan post test. Tes akhir pembelajaran. Jadi kalau tadi hanya sekelitnya aja yang kau pelajari di rumah, berarti dengan nanti ini belajar serius, berarti nilainya harus lebih meningkat. Jangan down. Bisa aku? Oke, mari kita tepuk tangan dulu. Jadi penilaian kita pada hari ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah penilaian kerjasama, di mana setiap kelompok nanti itu wajib bekerja sama menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, penilaian keterampilan, karena kita melakukan praktikum, berarti kinerjamu juga akan dinilai. Dan selama kamu belajar, maka saya akan mengobservasi kamu di lembar jurnal observasi. Bisa memahaminya? Jadi supaya kita sama-sama belajar. Jangan hanya gurunya aja yang belajar, siswanya juga harus aktif dalam pembelajaran. Oke, kita lanjut. Ini sudah semua duduk di dalam kelompok anakku? Sudah kan? Ada yang belum duduk di dalam kelompoknya? Oke, berarti sudah semua. Oke, kita perhatikan dulu video ini. Sebentar ya, lagi loading.
Penyakit gagal ginjal akut misterius menyebabkan 24 anak balita di Jawa Timur harus menjalani perawatan hemodialisis, 13 diantaranya meninggal dunia. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengimbau agar patut diwaspadai apabila anak mengalami gejala dehidrasi dan tidak buang air kecil dalam kurun waktu 6 jam. Sebaiknya segera mendatangi IGD untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke, sudah disimak? Apa isi beritanya? Oke, Pelis dulu lah. Apa Pelis? 13 anak yang mengalami penyakit gagal ginjal dan meninggal dunia. Oke. Ada tadi disebutkan penyebabnya? Oke, apa Adinda? Dan tidak jangan aja. Berarti kalau kita kekurangan air dan tidak kencing berbahaya nggak? Berbahaya. Bagian ginjal kita itu apanya yang rusak? Mari kita bahas lebih lanjut. Untuk menemukan ini nanti pembelajaran kita itu menggunakan metode discovery learning ya. Discover itu penemuan. Jadi anak-anak kami yang menemukan penyebab kenapa anak balita yang meninggal 13 itu akibat gagal ginjal. Bisa? Oke, maka Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Tolong Kalis dibagikan ke 1 kelompok ya. Oke, biar jangan nanti bertanya-tanya, coba perhatikan dulu di stimulus halaman 3 ya, halaman 3 4. Oke. Ada berita di situ yang sama isinya dengan yang kalian simak tadi. Berarti nanti kalian membuat pertanyaan di halaman ke-5 ya. Ada identifikasi masalah ya. Jadi nanti membuat pertanyaan sesuai dengan berita yang kalian tonton ya. Ada beritanya sesuai dengan kalian baca, sama ya. Ibu menyederhanakan itu, mungkin ingatan kalian kan terbatas dan aku jadi ibu buat beritanya. Baru di halaman berikutnya itu nanti kita mengumpulkan data ya, pengumpulan data. Ini coba perhatikan nanti dulu gambar video berikutnya, baru bisa kamu mengerjakan di pengumpulan data yang ini ya. Bisa mengerti ya? Baru nanti ayo lakukan di berikutnya. Nah, maka kita akan melakukan percobaan. Baru setelah melakukan percobaan, ada nanti pengolahan data sesuai dengan hasil percobaanmu. Sampai di sini, ada mau ditanyakan? Ada mau ditanyakan? Jelas? Oke, maka perhatikan dulu video berikut ini. Manusia setiap harinya wajib membuang zat-zat metabolisme, salah satunya yaitu buang air kecil dengan mengeluarkan urin.
manusia setiap harinya metabolisme, salah satunya yaitu buang air kecil dengan mengeluarkan urin. Urin biasanya mengandung zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Lalu, bagaimana proses pembentukan urin dan organ apa saja yang berperan? Simak video berikut ini. Urin adalah hasil metabolisme yang melalui proses sekresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kiri dan kanan tulang belakang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan. Ginjal berwarna merah karena mengandung banyak darah. Perlu diketahui, ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau cortex venalis atau disebut juga dengan kulit ginjal. Bagian tengah ada medulla renalis dan bagian terdalam atau rongga ginjal ada pelvis. Secara detail dalam ginjal terdapat 3 tahapan ekskresi, yaitu fermentasi, reabsorpsi, augmentasi, dan proses fermentasi. Yang pertama adalah fermentasi. Ini dibagi menjadi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula pulmoner. Glomerulus tugas menyaring darah. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Setelah itu dialirkan dan akan melewati kapsula pulmoner. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya merupakan hasil dari amoniak yang sedang teraktivasi. Yang kedua, prosesnya disebut reabsorpsi. Urin masuk ke tubus proximal dan terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Gula dan asam amino, kalium dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut ke dalam sel kemudian ke kapiler darah dalam ginjal. Urea dan sedikit sekali yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urin. Tahap yang terakhir yaitu augmentasi. Urin sekunder masuk pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal ini masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang bercampur dengan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Urin tersebut disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal, ureter, ke kandung kemih, dan pada akhirnya akan keluar oleh tubuh melalui uretra. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Oke, sekarang kita kerjakan LKPD. Ada informasi dari video kedua? Kalau kurang jelas, kemarin Ibu sudah bagi bahan ajar yang Ibu suruh Jessica ke grup. Boleh dibuka handphonenya untuk melengkapi tabel yang ada di LKPD. Ya, ini untuk gambar pengumpulan data kira-kira 10 menit sudah selesai. Ya, sama-sama bekerja sama dengan tim. Ayo tim. Bekerja dengan tim kelompoknya, bagi tugasnya untuk menyelesaikan yang ada pada LKPD. Jadi tahapan kita sekarang ini adalah pengumpulan dan pengolahan data. Pengolahan data belum ya, karena kita mau praktikum. Silahkan. Silahkan meliterasi, buka bukunya. Bisa dibuka dari WA group bahan ajarnya. Silahkan.
Ya, jadi bagi tim. Bagi tim dia biar pekerjaannya cepat selesai dan saling membantu. Ya, ingat waktunya jam 12:30 lewat 45 kita kembali ke praktikum karena ada lagi yang mau dicoba. Ayo, nah, semangat. Yang identifikasi masalah juga perlu dijawab, ya. Bisa ya, anakku? Misalnya, ini kan dua kan bagian nomor 1, bagian ini yang nomor 2, bagian dari 3, coba di bawah. Ya, bagi tim dia ya, ini kan 2 tim kan. Nah, ini kegiatan siapa, ini siapa, gitu ya, boleh ya? Siap. Kan dibagi 2 kan aku, biar sama-sama kerjasama. Ada beberapa soal langsung dikerjakan, nanti digabung sama-sama dia, saling melengkapi. Yuk. Untuk stimulus itu diminta membuat pertanyaannya terkait beritanya. Pertanyaan apa yang bisa kamu buat? Beberapa boleh 2, boleh 3, tapi jangan 1 kalau di beberapa dibilangnya.
video udah selesai dan kita langsung praktikum. Ya. Oh, yang jelas ini. Ya, sama ya. Di video tadi ada nggak tahapan pembentukan murid? Di video tadi ada nggak tahapan pembentukan murid, prosesnya? Ada kan? Oke, silahkan. Hah? Jadi kasih juga ada. Kalau kurang di bahan bacaannya, boleh buka buku IPA-nya. Oke ya, boleh buka buku IPA-nya. Sudah lama, sudah jelas? Sudah? Oke, mari. Kelompok Nanda apa lagi? Sudah siap? Oke, sudah. Masih ada pertanyaan satu lagi di belakang, Fitri. Fitri, ada tabel. Tabel Fitri. Noel, kau ngapain? Nah, ayo, bantu. Apa aku? Gambar telepon. Iya, ada di buku. Ada di buku. Di materi pun kemarin ada. Ayo. Yang mirip-mirip loh. Ya, itu mirip gitu. Ya. Boleh berseluncur. Asal jangan yang lain diseluncurkan. Di bahan bacaannya ada kok, Ibu kasih. Oke, mantap Lano. Esra, sudah? Ayo. Ricardo, bagaimana kelompokmu? Aman? Andika, aman? Aman? Kurang jelas gambarnya. Boleh dipinjam? Nago, boleh dipinjam? Ini. Karena memang fotokopian ini. Ini gambarnya. Tuh. Dua menit lagi kita praktikum ya. 2 menit, siapkan alat dan bahannya. Karena memang harus manajemen waktu. Apa? Itu enggak, karena disuruh pertanyaan kan. Dari beritanya bisa nggak kalian
membuat pertanyaan. Baru rumuskan masalah hanya satu. Bisa. Beberapa itu lebih dari? Oke. Nah, kan dia lupa seberapa kan? Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Yuk. Kita percobaan dulu. Yuk, selesaikan dulu itu, silahkan dulu kita percobaan dulu, nanti kita lengkapi lagi. Ya, biar manajemen waktunya. Sudah bawa semua alatnya? Sudah? Setiap kelompok ada ya? Oke, silahkan Felis bagikan ini peralatannya satu-satu kelompok. Bantu dulu Juna. Ayo Jun. Tolong bukunya dilipat dulu, aku nanti basah. Ya, tolong. Ya. Oke. Ada prosedurnya kan? Di LKPD ada prosedurnya, tolong dibaca. Bagaimana dibilangnya? Ayo lakukan, tolong dibaca. Ya, tolong dibaca prosedurnya. Oke, silahkan bekerja. Ayo, silahkan bekerja. Kertas harinya nanti ibu yang bagi. Sudah dilarutkan pewarna ke air? Sudah? Tunggu. Ini kok diencerkan? Lencerkan memang tadi. Oh. Ini aja. Ya. Akan masukkan ke airnya. Sudah dicampur dulu 100 ml air dengan pewarna. Sudah diaduk. Siapa yang belum? Gak usah dihabiskan. Sedikit aja, gak usah dihabiskan. Sudah?
Sudah? Ayo, kalau sudah dilarutkan, masukkan 1 sendok tepung terigu. Baru aduk lagi. Pelan-pelan ya. Sikit-sikit ya. Sudah? Nggak ada sendoknya? Sudah. Udah? Udah kayak darah ya? Jangan ada yang menggumpal ya, nak? Boleh gantian. Baru sesudah nanti sudah larut tepungnya, masukkan sedikit saja pasir, ya. Sendoknya kan jadi pengaduk, Bang. Aku sendoknya kan bisa pintar. Udah? Kalau sudah, masukkan sedikit saja pasir. Ya, sedikit saja pasir. Ya. Seujung jarimu itu aja, udah, jangan kebanyakan. Nah, oke. Karena di dalam darah kan banyak yang terlarut ya, nak. Ada yang kotor, ada yang baik, ada vitamin, ada yang lain gitu dia ya. Oke, sudah. Ambil kertas taringnya. Ambil kertas taringnya. Ini loh. Ini yang diambil. Ini yang diambil. Yang lain silakan ya. Suaranya. Sudah larut. Bones. Bones. Bagus lah. Sudah, jangan sini dulu, ini dulu. Makanya silakan dulu, Pak.
Sambil bekerja, apain lagi ya kameranya ya? Oke, biar kita presentasikan. Sabar. Lagi ambil kembali. Oh, sesari. Sudah? Sudah lengkap hasil percobanya? Sudah lengkap perbedaan? Oke, kalau sudah langsung diisikan di tabel pengamatan. Nah, kalau sudah diisikan di tabel pengamatan, nanti bandingkan hasilnya ya, walaupun sedikit. Ini yang sesudah, ini yang sebelum. Ya? Bisa mengerti ya? Oke, ayo. Ya, jangan terlalu asik dengan percobaannya. Kalau sudah dapat hasilnya nanti kita habiskan. Yang penting dulu intinya dapat. Warnanya sekarang bagaimana? Oke, bisa mengerti ya? Kameraman. Sambil melanjutkan percobaannya, sudah kita ke pengumpulan data kan, Nak? Biar kita komunikasikan, ya, biar kalian presentasikan. Jadi tolong dikerjakan LK-nya itu. Nanti hanya 2 kelompok saja yang Ibu panggil ke depan, ya. Oke, bisa mengerti? Oke, ayo 5 menit lagi kita presentasi. Sebelum presentasi di tahap verifikasi, ya, di tahap verifikasi periksa kembali jawabanmu, apakah sama dengan literatur ataupun tidak. Bandingkan kembali jawabanmu tadi dengan buku, dengan bahan ajar, apakah sesuai atau tidak, baru kamu tarik kesimpulan. Ayo.
Anakku silahkan dilengkapi LKPD-nya biar kita komunikasikan. Ya, biar kita tahapnya yang selanjutnya adalah komunikasi. Sudah siap semua LKPD-nya? Sudah? Coba lihat lagi literaturnya biar sama nggak jawabannya. Ya? Sudah? 5 menit ya, 5 menit lagi berarti kita presentasikan hasil sama sudah sama kesimpulannya. Ya, hasil sama kesimpulan, jangan lupa. Nah. Bagaimana? Coba. Oke. Kita sudah dibuktikan dengan verifikasi data pendukungnya dari buku. Sudah? Sudah? Oke, 5 menit lagi sampai kesimpulannya. Jadi seluruh kelompoknya nanti maju. Mungkin hasil percobaannya mirip-mirip ya.
Kan? Oke. Ya, kita masuk ke komunikasi. Kami Ibu minta ya kelompok Clara maju ke depan. Mari semuanya kelompok Clara. Mari ke sini, aku jangan di situ. Saya 40. Ayo. Saya 30. Selamat siang kepada Ibu AS dan teman-teman. Selamat siang Clara. Ulang. Selamat siang kepada Ibu AS dan teman-teman. Selamat siang, Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perubahan yang kami dapat. Pada awalnya, air yang kami gunakan berwarna merah. Sesudah itu, sudah kami saring menggunakan kertas penyaring. Air yang di dalamnya menjadi jernih seperti urin. Tahapan utama pembentukan urinnya ini terjadi 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan yang terjadi di glomerulus, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan sekresi atau pembuangan zat terjadi di tubulus. Pada gambar nomor 2, pada nomor 1 itu namanya ialah medula, yang nomor 2 korteks, yang nomor 3 pelvis ginjal, yang nomor 4 ureter, yang nomor 5 arteri, dan yang nomor 6 ialah vena. Pada gambar nomor 2A yaitu kapsula Bowman, B tubulus contrus distal, C glomerulus, D tubulus contrus proxima, E ductus colectus, F arteri, dan G vena. Tahapannya 1. Filtrasi atau penyaringan. Tempatnya glomerulus dan kapsul Bowman. Prosesnya penyaringan atau filtrasi di glomerulus menghasilkan urin primer atau filtrat. 2. Reabsorpsi atau penyerapan kembali. Tempatnya tubulus contortus proximal. Prosesnya terjadi pada tubulus contortus proximal. Nomor 3. Sekresi atau penambahan zat. Tempatnya di tubulus contortus distal. Prosesnya pada terjadi proses penambahan sekresi atau dalam urin.
dari sebelumnya. Warnanya menjadi warna bening seperti urin. Yang kedua, apa yang menyebabkan berbeda? Karena sudah melakukan percobaan penyaringan. Bila rangkaian percobaan ditunjukkan ditamakan sebagai badan Malpighi atau neutron, maka korong dan kertas sering diutamakan sebagai bagian apakah pada badan Malpighi kapsul bawah. Pada bagian B, kelas kimia diumpamakan sebagai bagian apakah pada badan Malpighi? Kandungan Mei. C. Pasir diumpamakan sebagai sel darah. Jika zat tersebut terdapat dalam urin, bagian apakah pada badan Malpighi yang tidak terfungsi? Apa pengaruhnya pada tubuh manusia? Akan menyebabkan terjadinya penyakit di dalam ginjal. Kesimpulan yang kami dapat dari percobaan tersebut adalah kita harus rajin membuang sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh. Contohnya, pada saat buang air besar dan buang air kecil. Dan perbanyak meminum air, minimal 8 gelas dalam satu hari. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ada lagi yang mau presentasi? Regina? Ayo. Ayo kelompok Jesi, aku itu kanan. Karena kita masih mengambil kesimpulan lagi, jangan lama. Yuk, satu lagi. Ayo silakan maju, Immanuel, Esron, Tania, anak-anak. Silakan. Setelah kamu membaca berita di atas, bolehlah beberapa pertanyaan terkait masalah. Pertanyaan yang pertama yang kami dapat adalah, apa yang menyebabkan anak-anak tersebut mengalami gagal ginjal akut? Pertanyaan yang kedua adalah, apa gejala atau ciri-ciri penderita gagal ginjal akut? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya gagal ginjal akut? Rumusan masalahnya, boleh satu rumusan masalah terkait berita tersebut. Adanya kekurangan waspada dalam memberikan obat pada anak-anak dapat terkena penyakit atau ketidakcocokan pada obat yang kita beli pada anak, sehingga itu obat yang kita beri pada anak harus dalam pengawasan dokter anak. Tahapan utama pemberian urin nani, penyaringan atau filtrasi, penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan pengumpulan atau argumentasi. Berilah nama pada bagian-bagian yang berbeda. Nomor 1 adalah medula, 2 cortex, 3 pelvis, 4 ureter, 5 arteri, dan 6 lumbar. Ada gambar kedua, 1 kapsula roman, 2 arteri aferan, 3 glomerulus, 4 tubulus collectivus, 5 arteri, 6 vena, 7 lambung.
Istilah dalam proses pembentukan urin berikut adalah tahap pertama adalah filtrasi, tempatnya pada marpi glomerulus kapsul Bowman. Prosesnya adalah campuran heterogen antara fluida dan partikel padat dipisahkan oleh media filter yang meloloskan dan menahan. Hasilnya adalah urin primer, klorida, dan glukosa. Tahap kedua adalah reabsorpsi. Tempatnya adalah tubulus contortus dan proximal. Prosesnya adalah urin akan diserap kembali oleh tubulus oleh proximal nefron, tubulus visital, dan tubulus pengumpulan. Hasilnya adalah urin sekunder atau filtrat tubulus. Tahap yang ketiga adalah augmentasi. Tempatnya adalah tubulus contortus, visital, dan tubulus collectus. Prosesnya adalah tahap akhir dalam proses pembentukan urin dan hasilnya adalah urin sungguhan. Pengolahan data. Nomor 1. Bagaimana perbedaan air dari larutan hasil penyaringan dan bahan awal sebelum disaring? Jawabannya adalah air hasil saringan terlihat lebih mudah daripada air sebelum disaring. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan perbedaan? Karena adanya proses penyaringan menggunakan bahan-bahan yang sudah dibawa dan sudah menjadi bahan untuk proyek. Yang ketiga, bila rangkaian percobaan diutamakan sebagai badan marpi atau nefron, maka A. Corong dan kertas saring diumpamakan sebagai bagian apakah pada badan marpi, glomerulus. B. Gelas kimia diumpamakan sebagai bagian apakah pada badan marpi, pelvis. Dan C. Pasir diumpamakan sebagai sel darah. Jika zat tersebut terdapat dalam urin bagian apakah badan marpi yang tidak berfungsi, apa pengaruhnya pada tubuh manusia? Tubuh manusia akan terdapatnya banyak zat kotor yang menumpuk dan berdampak negatif. Tubuh manusia juga dapat terkena penyakit dan dapat menyebabkan kematian. Kesimpulan dari praktik tersebut adalah melalui praktik ini kita dapat mengerti fungsi dari ginjal yang sangat besar bagi tubuh kita, yaitu sebagai tempat pengambilan zat kotor pada tubuh kita. Terima kasih. Oke, jadi sudah mengerti maksudnya ya? Oke. Jadi ginjal itu tadi ada bagian-bagiannya. Ya, Ibu kasih penguatannya sedikit. Ya. Ada bagiannya, ada 3, ada kulit ginjal atau dibilang korteks. Yang kedua, sumsum ginjal medula. Dan yang ketiga, pelvis ataupun rongga ginjal. Dan tahapan pembentukan urin tadi ada berapa lagu? 3. Apa yang pertama? Filtrasi. Yang kedua? Reabsorpsi. Yang ketiga? Augmentasi. Oke. Saya mau bertanya, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ayo, Felis. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran tersebut adalah paham apa yang dimaksud dengan ekskresi. Ekskresi adalah sistem dengan tugas untuk mengolah zat-zat sisa metabolisme yang tidak terpakai, yang kemudian akan dibuang keluar tubuh. Terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Siapa? Oke, Mima, yuk. Kesimpulannya adalah apabila kita tidak membuang zat sisa seperti kencing atau air urin, akan terjadi penyakit. Salah satunya adalah gagal ginjal. Oke, terima kasih. Ibu mau merefleksikan dulu sedikit bagaimana pengalaman pembelajaran pada hari ini Fitri. Bagaimana perasaan Fitri? Refleksi saya hari ini, saya merasa senang dan saya lebih mengerti tentang mengumpamakan benda-benda di sekitar saya, tentang bagaimana organ-organ dalam ginjal. Terima kasih. Satu lagi ya, Pak Rio, bagaimana refleksimu hari ini? Refleksi saya adalah saya lebih mengerti akan sistem ekskresi.
Saya lebih mengerti akan sistem pengeluaran pada tubuh manusia, pembentukan urin, cara kerja ginjal dan lainnya. Menurut pelajaran hari ini, Terima kasih. All lessons have ended for today. Sudah dikuatkan dengan teman-temannya. Apa itu fungsi ginjal, bagaimana tahapannya, bagaimana kesimpulannya. Kalau kita tidak mengeluarkan zat tersebut berarti berakibat fatal bagi tubuh kita. Oke, silahkan simpan dulu bukunya biar kita melakukan post test yang terakhir. Masih duduk di tempatnya ya nak, sebentar lagi ya. Oke, suaranya ditahan. Sudah dibuka kuisisnya? Sudah, biar ibu kasih tahu kodenya 987647. Sudah? Ulang ya, ulang. Perhatian kepada peserta didik kami yang ada ekskul hari ini. Oh ya, Nanti kita agak lama sedikit kurang ya. 14.30 untuk ekskul tari, gitar, olahraga dan piano. Ekskulnya mulai jam 14.30. Terima kasih. Itu kodenya 140312.
Sudah selesai ya? Sudah selesai? Clara, Elit, Fabio, mari kesini nak. Derika? Oke. Sekalian LKPD-nya juga dikumpul ya. LKPD-nya juga dikumpul. Buat nama kelompoknya. Buat nama kelompoknya. Oke. Namamu Andika, Andika, namamu Andika.
Sudah semua mengirim ke puisi? Siapa lagi yang belum? Gak ada lagi ya? Hah? Oke ya? Oke. Jadi untuk minggu depan itu materi kita tentang kulit. Kalian pelajari lagi bagian-bagian kulit, makin lebih giat belajar. Ya, jangan generasinya generasi milenial, tapi jalannya kayak jalan semut. Nah, aturan generasi milenial lebih cepat juga daripada semut, harus generasi turbo. Bisa mengerti Nako? Oke. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Karena sudah pulang, maka kita tutup dengan doa. Kepada si Mima, mari Mim, bawa doa Mim. Mima, kita bawa doa pulang. Tapi sebelum pulang nanti Naku, jangan langsung bubar ya, karena peralatan kan masih sama kalian. Kita mana tahu nanti kececer, banyak pula nanti tumpah. Ya, sama-sama nanti kita membersihkan ruangan ini. Oke, Nina. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dengan membuat tanda salib. Allah Bapa yang Maha Baik, ya Bapa, terima kasih kami mengucapkan kepadamu karena Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Ya Bapa, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan praktikum kami. Nanya apa yang telah kami pelajari dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, hanya ini lalu anakmu yang jauh dari surga, kami berdoa melalui Yesus Kristus Putramu yang tunggal. Amin. Selamat siang.